Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin hin. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya berkeyakinan Anda dalam keadaan baik lahir dan batin, bersama dengan orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian hormati, dan orang-orang yang kalian cintai. Doa serta harapan saya selalu, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat, hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita katakan, apapun sikap kita, apapun perbuatan kita, lurus mustaqim menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun Allah memanggil kita hari ini, besok, atau waktu-waktu yang akan datang, kita berdoa selalu moga-moga Allah memanggil kita dengan husnul khotimah. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia, kita itu makan 3 kali, tidur di dalam satu ranjang. Apakah ada di antara kalian yang makan sampai 10 kali, atau tidur di satu waktu dengan 10 ranjang, atau tinggal di dalam satu waktu di dalam 10 rumah? Pasti tidak ada. Tapi kadang-kadang kita menganggap kehidupan kita perlu untuk menyiapkan kebutuhan makan untuk berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, bahkan juga bergenerasi. Kita memerlukan tempat tidur yang berpuluh-puluh, kita memerlukan rumah yang banyak sekali. Dalam waktu yang sama, kita melupakan kebutuhan makan di akhirat, kebutuhan rumah di akhirat, kebutuhan tempat tidur di akhirat. Perlu saya sampaikan kepada santri, wali santri dan juga keluarga bahagia, dunia ini seperti lautan yang sudah menelan banyak orang tenggelam di dalamnya. Kita jangan sampai menjadi orang yang tenggelam di dalam dunia. Maka kita harus pandai berenang, pandai memilih prioritas, bahwa dunia ini pasti dia lama. Ada orang yang membuat ibarat dunia ini seperti, hidup di dunia ini seperti seorang yang tengah bertamu. Seberapapun lama orang bertamu, dia akan pulang ke rumahnya. Yang lain seperti seorang musafir. Berapa lama musafir itu melakukan perjalanan, dia akan cepat atau lambat akan kembali ke rumah. Jangan sampai seperti anak kecil yang karena asiknya bermain kemudian lupa pulang. Kita harus memiliki sebuah prioritas. Dunia kita jalani sesuai dengan tatanan
agama kita. Karena kali itu kita lakukan, secara otomatis dunia ini akan menjadi persiapan kita untuk menjalani kehidupan di alam-alam selanjutnya. Saya berdoa moga-moga kita bisa memanfaatkan kehidupan kita yang tidak terlalu lama ini untuk persiapan menghadapi perjalanan kita selanjutnya. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Kalau ada nilai-nilai positifnya bisa didengar, dibaca, dilihat oleh banyak orang. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog hari ini menambah wawasan, menambah pengetahuan tentang dunia pesantren yang kalau dilihat dari luar hanya kelihatan papan nama dan bangunan-bangunan, tapi sebenarnya di dalamnya ada dinamika yang sangat luar biasa, ada kegiatan yang dilakukan dari menit ke menit, dan di dalamnya ada interaksi antar manusia yang luar biasa, intens, dan ada problem-problem yang sangat banyak, karena memang ribuan orang tinggal di satu tempat. Para santri, wali santri, dan juga keluarga bahagia, dari komen para wali santri banyak, sebagian sudah kita jawab langsung di dalam vlog-vlog yang lain. Ada diantaranya yang menyampaikan apa tidak mungkin misalnya diberikan tempat tidur bertingkat. Itu gagasan yang sangat bagus, dan kami sudah melihat beberapa pesantren yang menggunakan itu, dan kami kepingin membuat tempat seperti itu. Tapi yang menjadi persoalan bukan tempat tidurnya. Dengan tempat tidur itu bukan lebih menghemat tempat, tapi justru mempersempit tempat. Yang kedua, menjadi sedikit agak mahal. Yang ketiga, daya tampung juga akan berkurang. Nah, ini yang masih menjadi pertimbangan, karena di pesantren kita itu yang masuk masih golongan menengah, sedikit di atas, dan lebih banyak menengah ke bawah, sehingga itu lebih banyak menampung santri, karena biaya yang kita minta kepada wali santri relatif untuk wilayah Sidoarjo relatif terjangkau. Tapi usulan panjenengan untuk membuat tempat tidur bertingkat itu betul-betul kami pikirkan dan kami agendakan untuk kita diskusikan, kira-kira bisa lebih bagus atau tidak. Terima kasih atas usulannya. Yang kedua tentang ATM. Di seminggu pertama setiap bulan ada ATM, cuma memang itu ATM umum yang diperuntukkan untuk para guru. Coba nanti kita dalami apakah mungkin seperti permintaan jenengan ATM ngambilnya hanya maksimal 20.000 misalnya. Nah itu yang karena memasang ATM itu bagi bank itu sangat mahal. Apakah cukup kira-kira putaran keuangannya yang ada di santri
dan para guru ini untuk membiayai ATM mereka. Ini perbankan tidak mau berkompromi tentang itu karena bank itu kata kuncinya hanya untung. Tapi coba nanti akan kita sampaikan kepada bank yang kerjasama dengan kita, BSM, kalau itu bisa diakomodasi akan sangat luar biasa. Terima kasih usulannya. Yang ketiga, ini memang alhamdulillah kunjungan selama 1 bulan itu bisa terlaksana dengan relatif baik. Kelihatannya sederhana, itu betul-betul menguras energi kita karena setiap hari harus ada menyambutan tamu, menyiapkan anak tempat parkir, kemudian memberikan pengarahan, mengkondisikan para santri, itu betul-betul melelahkan. Tapi alhamdulillah 1 bulan bisa kita jalani dengan baik. Ya, kita mohon doa kepada wali santri agar COVID-19 ini segera berlalu dan wali santri bisa mengunjungi putra-putrinya sebagaimana yang biasanya minggu pertama dan minggu ketiga dengan sangat leluasa. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia, saya ingin menyampaikan beberapa hal perbuatan santri yang membuat jengkel. Tapi jengkelnya itu ya jengkel seorang guru yang tidak mesti harus berkepanjangan. Nah, yang pertama itu yang membuat jengkel itu adalah sulitnya membangunkan santri di pagi hari. Dan anak bisa bangun pagi itu tidak berjalan sejajar dengan tingginya kelas. Justru di kelas 7, kelas kelas 8, kelas 10 itu lebih mudah. Tapi justru kelasnya semakin tinggi itu kemampuan tidurnya luar biasa dan sangat sulit untuk membangunkannya. Jadi katakan dibangunkan sudah duduk, itu tidak langsung berdiri dan ke kamar mandi. Duduk lama, ketika kita berpindah untuk membangunkan yang lain, dia tidur lagi. Dan ini bukan 1-2 hari, setiap hari. Kadang-kadang kita bingung seperti itu. Tapi harus kita bangunkan. Ya, kita punya keyakinan memang kalau anak itu baik, kita jika tidak terlalu gembira, anak itu tidak baik juga tidak terlalu susah. Yang penting adalah bagaimana proses pendidikan itu terus kita jalankan. Walaupun seperti itu anak yang sama, tapi tetap kita bangunkan setiap hari. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk melarang tidur setelah sholat subuh. Ini juga luar biasa. Padahal setelah sholat subuh ini sudah ada kegiatan mufrodat, setiap kelompok sudah dibagi semua. Tapi selalu ada cara bagi mereka untuk tidur. Kalau ini tidak dibangunkan, maka sekolah terlambat. Dan tidur setelah subuh itu bagi mereka, sebagian, tidak semuanya, itu kenikmatan, sehingga membangunkan mereka juga sama dengan membangunkan untuk sholat malam atau membangunkan untuk sholat subuh. Demikian sulit, tapi sekali lagi itu kita lakukan setiap hari. Moga-moga usaha yang terus-menerus kita lakukan itu Allah memberikan ilmu yang barokah
bermanfaat kepada para santri. Yang ketiga, yang menimbulkan kejengkelan itu merusak. Jadi santri itu kadang-kadang bermain sesuatu yang mereka tidak ngerti bahwa sesuatu itu mahal, sesuatu itu penting. Ya. Sehingga banyak alat itu rusak tanpa niat mereka untuk merusak, tapi sekedar mereka bermain-main. Coba dibayangkan, santri itu bermain loncat-loncatan, mungkin meniru di YouTube dengan pakai selimut, temannya meloncat-loncat, akhirnya saking tingginya loncatan maka bisa menjebol atap. Ini terjadi atap jebol gara-gara mereka main loncat-loncatan. Atau mereka main beban di kamar, membuat dari semen, kemudian bekas cat, wadahnya cat itu dan dikasih semen dan meletakkannya tidak pelan-pelan, jatuhkan aja ke lantai, maka porselen itu pecah. Atau kemudian mereka pakai tongkat untuk mengambil bajunya di atas, kemudian tongkat itu dilepas begitu saja, jatuh ke lantai dan pecah. Kita bisa lihat di lantainya anak-anak buahnya, lantai yang pecah. Ini yang kadang-kadang menjengkelkan karena kita mengetahui betul betapa sulit kita membangun, kemudian memasang porselen itu, kecuali biaya juga betul-betul menyisihkan uang. Tapi anak-anak itu kadang-kadang menimbulkan kerusakan tanpa ngerti bahwa itu dulu dibangun dengan uang yang cukup banyak. Merusak ini yang kadang-kadang mereka antri di kamar mandi tidak sabar, maka pintunya digedor-gedor, jendela digedor, makanya ada kaca yang pecah, pintu yang ini bukan hanya di anak laki-laki, anak murid juga sama, luar biasa kan? Tidak banyak santri seperti itu, tapi kerusakannya itu yang kadang-kadang menimbulkan kejengkelan, karena kita harus memprioritaskan untuk mestinya kita bisa membangun yang lain, kita harus memperbaikinya. Perlu para santri, wali santri ketahui, di masa kemarin anak-anak belum datang di pesantren, ini seluruh tukang sekitar 20 atau 25, sekarang 40 tukang, itu kita kerahkan untuk berbenah seluruhnya. Apa dinding yang terkelupas, dinding yang catnya sudah kusam, plafon yang jebol, pintu yang rusak, saluran air yang bocor, kita perbaiki semua. Begitu anak datang belum sampai 1 bulan, kita sudah harus mengerahkan tukang lagi untuk membenahi. Itu yang kadang-kadang kita sudah sampaikan, jangan menimbulkan kerusakan, jangan menimbulkan kerusakan. Tapi namanya anak. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia. Yang keempat yang sering menimbulkan kejengkelan adalah santri pulang tanpa izin dan tidak langsung pulang ke rumah. Di pesantren ada 2 sistem agar kita tahu santri itu ada di tempat. Yang pertama, pagi hari di sekolah. Sekolah pagi hari ini langsung dicek siapa yang tidak masuk kelas, kemudian dicek di kamar apakah ada di kamar. Dan sore hari. Tapi anak ini tahu kelemahan kita, setelah dicek dia ada di kamar, setelah dicek mungkin dia pulang. Baru kita ketahui di sore hari. Sore hari begitu, mungkin sudah dicek jam 10 malam. Setelah jam 10 mereka pulang, baru kita ketahui di pagi hari. Ini kalau sistem pas sangat telaten. Ketika kita sangat sibuk dengan macam kegiatan, sistem ini kadang-kadang tidak jalan. Kita harus mengakui sistem ini kadang-kadang
tidak berlaku karena banyaknya kesibukan. Nah, susahnya anak ini tidak pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah biasanya orang tua mengabarkan kepada kami, ini yang kita terima kasih. Mereka pulang ke rumah budinya, ke rumah temannya sampai 3 hari. Ketika 3 hari tahu, orang tuanya tahu, pesantren kita tahu, maka menjadi masalah. Kami pasti dimarahi oleh orang tua. Tentunya kami juga kecewa sekali. Anak semacam ini bikin masalah. Kalau misalnya terjadi sesuatu, ini pernah terjadi para santri wali santri. Anak itu di hari Jumat, ketika kita sebelum itu pulang tanpa izin karena ikut dengan temannya, terjadi kecelakaan. Itu anak kelas 7 atau kelas 8. Sampai anak itu usia 25 tahun seperti anak kecil karena benturan kecelakaan yang tidak segera diketahui, karena tidak membawa kartu pelajar, tidak membawa KTP. Akhirnya lama penanganannya, akhirnya menimbulkan gegar otak yang luar biasa. Itu kami sesali, itu udah penyesalan yang luar biasa. Kita sampaikan terus kepada, kalau kamu memang kangen kepada orang tua dan sulit izinnya, izin langsung kepada saya. Tapi juga masih terjadi anak-anak yang seperti itu. Oleh karena itu saya minta bantuan kepada wali santri untuk betul-betul mengingatkan, jangan sampai pulang tanpa izin kemudian tidak pulang ke rumah. Ini pasti akan menjadi masalah. Hal yang menjengkelkan yang lain yaitu adalah bertengkar. Jadi kalau anak bertengkar itu mulanya tidak mereka seperti pertengkaran anak tawuran di luar, itu tidak. Awalnya itu mereka itu guyon. Karena guyon mungkin ada yang sensitif sekali, maka secara otomatis langsung memukul, kemudian berdarah. Kalau sudah berdarah begitu, ada saja orang yang kemudian mensut darahnya itu, kemudian menyebarkan ke seakan-akan sudah terjadi malapetaka besar. Nah ini sebetulnya persoalan yang sangat sederhana. Mulanya guyon, kemudian tapi kemudian kalau di luar itu dilihat sebagai seakan-akan sebuah pertengkaran yang hebat. Nah, akhirnya orang tua kemudian marah-marah, dan kita harus menanggung kemarahan itu, dan kita tidak bisa kepada para santri untuk berlaku keras, itu tidak bisa ya. Kita ingatkan, kita nasihati ya, kalau terpaksa kita kembalikan amanah kalau berlebihan. Kemudian juga yang sering sekali menjengkelkan adalah anak-anak tidak menjaga uangnya dengan baik. Sudah diingatkan, jangan membawa uang, titipkan uang itu di bank santri. Tapi tetap saja membawa uang, ketika hilang kemudian lapornya bukan hanya kepada para guru, para asatidz ustadzat, tapi juga kepada wali santri. Nah ini sudah ada pengetahuan untuk tidak membawa uang, untuk tidak membawa HP, karena HP dirampas itu nanti menjadi masalah. Ya ini yang seringkali menimbulkan kejengkelan. Jengkel yang lain yang itu adalah gosok. Kita sudah menggunakan cara-cara yang persuasif, nasihat, kemudian juga ancaman hukuman. Bahkan pernah kita membuat sandal wakaf. Sandal yang ada di pesantren itu adalah sandal bersama agar tidak menjadi. Tapi sandal yang kita sumbangkan itu ya habis dalam waktu. Padahal anak-anak tidak keluar. Kemana sandal-sandal itu? Para santri, wali santri dan keluarga bahagia. Itulah sebagian di antaranya hal-hal yang menjadi persoalan
rutin di pesantren yang kalau kita rapat dan berdiskusi semacam itu keputusannya memang selalu sama dan kemudian persoalan itu akan selalu terulang. Oleh karena itu santri, wali santri dan keluarga bahagia, mohon dukungannya terhadap hal-hal yang tadi saya sampaikan agar hal yang semacam itu terus bisa kita cari solusinya, bisa kita kurangi, dan seandainya terjadi, saya harap Bapak Ibu bisa maklum kalau anaknya sering mendapatkan sesuatu, jangan Bapak Ibu yang melaporkan, karena ini adalah lembaga pendidikan. Tolong dimotivasi, didorong putra putrinya untuk berani matur kepada asatidz dan ustadzat, kepada musyrif musyrifah, kalau perlu langsung kepada saya. Dorong putra putrinya untuk berani, karena kalau nanti yang lapor bapak atau ibu mungkin emosinya tinggi, itu malah merepotkan, kita juga nggak enak. Tapi kalau santri yang melaporkan, itu yang pertama akan menumbuhkan keberanian di kalangan santri. Yang kedua, kita akan bisa cepat untuk bisa mengatasinya karena langsung dan cepat. Kalau kepada wali santri kan anak perlu lapor dulu waktu yang cukup lama. Pak santri, wali santri, itu barangkali kalau kita kali ini. Dan sekali lagi mohon doanya agar kami bersama para asatidz dan ustadzat bisa melakukan tugas baik-baiknya. Hal-hal yang kurang hari ini, percayalah, kita tidak ingin ada sesuatu yang tidak nyaman di pesantren ini, karena concern kita. Untuk sarana, Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, hari ini masih ada 40 orang tukang. Yang pertama mengerjakan laboratorium fisika biologi untuk madrasah aliyah. Itu rencananya lantai 3, sekarang baru menginjak lantai yang pertama. Yang kedua mengerjakan rumah untuk para tamu, para wali santri yang rumahnya jauh, Solo, Jawa Barat, Bali, atau luar Jawa, yang kadang-kadang mengunjungi anaknya dan anaknya tidak segera bisa melepas orang tuanya, perlu bermalam, biasanya nginap di penginapan tetangga, kurang nyaman, maka kita siapkan homestay untuk wali santri yang rumahnya sangat jauh, perlu menginap di sini. Yang ketiga menyelesaikan gedung untuk SMP 2, SMP Kutu-Kutu Ros. Yang keempat memperbanyak tempat-tempat yang bisa dipakai untuk kebutuhan santri putri. Jadi ada 4 tempat yang sekarang sedang dikerjakan oleh 40 tukang. Dalam suasana pandemi, alhamdulillah Allah masih memberikan rezeki. Ketika dana banyak dikirim untuk menghadapi pandemi COVID-19, kita masih bisa mencoba membangun, melengkapi prasarana yang kita anggap kurang. Tentu ini tidak mudah, tapi saya yakin Bapak Ibu berkenan mendoakannya sehingga sampai hari ini semuanya masih berjalan dengan baik. Itu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.